Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Afima Mesa NIM 102190084. Pada sesi video kali ini, saya akan coba melakukan simulasi terhadap rangkaian penyearah setengah gelombang, rangkaian penyearah gelombang penuh, rangkaian tapis yang terdiri dari dua jenis rangkaian, yaitu rangkaian tapis jok input dan rangkaian tapis kapasitor input. Langsung saja silahkan simak videonya sampai selesai. Oke, baik, mari kita mulai dengan rangkaian penyearah setengah gelombang. Berikut ini adalah rangkaian awal yang kita punya, di mana kita tetapkan Vs atau tegangan sumber sebesar 120 VRMS. VRMS ini kita dapatkan menggunakan rumusan VRMS sama dengan Vpeak dibagi akar 2. Dan kita dapatkan tegangan puncaknya sebesar 169,706 volt. Selain itu, saya juga menetapkan frekuensi untuk tegangan sumber sebesar 60 Hz. Dengan menggunakan saklar di sini, kita coba lihat dulu untuk osiloskop pertamanya. Nah, di sini terlihat amplitudo dari gelombang yang kita punya adalah sama dengan Vpeak. Dan gelombang ini masih bukan merupakan gelombang setengah yang searah. Nah, untuk menyearahkannya kita membutuhkan dioda. Tentunya jika saklar ini kita ganti menggunakan dioda yang ideal, maka gelombang yang kita lihat saat ini tentunya akan berupa gelombang setengah yang searah. Nah, selanjutnya kita akan coba gunakan device yang sudah ada, dioda yang sudah ada untuk menyearahkan gelombang yang kita punya. Pada rangkaian kedua, saklar yang tadinya ada saya ganti menggunakan dioda 1N4003. Saya gunakan dioda ini karena dioda ini mampu menghandle reverse repetitive voltage kurang lebih sebesar 200 volt. Nah, di sini terbaca pada AC voltmeter hanya 82,6 volt saja. Di sini dikarenakan dioda yang kita gunakan bukanlah dioda yang ideal. Dengan tegangan sumber yang sama, sekarang kita coba lihat pada osiloskop. Nah, gelombang yang berwarna kuning merepresentasikan gelombang tegangan sumber, sedangkan yang biru adalah gelombang setengah searah setelah melewati dioda. Di sini satu pixel unit ini saya set mewakili 20 volt dan 1 milisecond. Agar lebih jelas, kita dapat memisahkan dua gelombang ini. Sekarang satu unit dari kotak ini mewakili 50 volt dan 1 milisecond. Oh iya, gelombang yang tadi kita lihat itu masih merupakan ketika fase positifnya saja. Untuk kita tahu bagaimana wujud dari fase negatifnya, maka dioda tadi tinggal kita ubah posisinya, sehingga katoda di sini yang lebih positif akan menyebabkan dioda ini menjadi panjar mundur. Kita coba cek pada osiloskop ketiga. Nah, di sini terlihat bahwa fase negatif sekarang sudah terlihat sebagai tegangan minus, dan fase positif sekarang diubah menjadi konstan pada 0 volt. Agar lebih jelas, kita pisahkan pula seperti tadi. Oke, selanjutnya dalam rangkaian penyearah setengah gelombang kita juga dapat menggunakan transformator. Transformator ini berfungsi dalam kita menyesuaikan kebutuhan tegangan yang kita inginkan. Di sini transformator yang saya gunakan adalah transformator ideal dengan perbandingan primer dan sekunder adalah 5:1. Sehingga di sini terbaca untuk tegangan sumber kurang lebih 120 atau 119 volt. Terbaca pada tegangan sekunder hanya 23,7 volt saja. Nah, di sini belum kita pasang dioda, melainkan masih berupa saklar. Ketika kita lihat pada osiloskop ke-5, maka dia akan berupa gelombang sinus. Dengan yang berwarna kuning adalah gelombang pada tegangan sumber dan yang biru adalah keluaran dari transformatornya. Selanjutnya, kita pasang dioda pada rangkaian ini menggunakan dioda 1N4001 yang mampu menghandle peak repetitive reverse voltage itu sebesar 50 volt. Nah, ketika kita cek menggunakan osiloskop ke-6,
Nah, dia akan berupa gelombang setengah yang searah. Oke, pada rangkaian penyearah setengah gelombang ini, maka terbukti bahwa demo simulasi ini menghasilkan gelombang setengah yang searah sesuai dengan apa yang dibahas pada perkuliahan sebelumnya. Selanjutnya kita akan coba melakukan demo simulasi untuk rangkaian penyearah gelombang penuh pada segmen video berikutnya. Baik, pada segmen video kali ini kita akan coba melakukan demo simulasi dari rangkaian penyearah gelombang penuh. Di sini terdapat dua buah jenis rangkaian untuk melakukan penyearahan gelombang penuh. Yang pertama adalah dengan menggunakan trafo, kemudian dirangkai menggunakan dua buah dioda. Untuk rangkaian jenis kedua, kita menggunakan trafo dan setelah itu kita menggunakan dioda jenis bridge dengan merangkai 4 buah dioda seperti ini. Oke, kita mulai dengan rangkaian yang jenis pertama terlebih dahulu. Di sini setelah trafo, saya menggunakan dioda 1N4001 sebanyak 2 buah untuk menghandle tegangan yang dilewatkan setelah trafo. Karena trafo ini saya set sebagai trafo step down, maka dia bisa menghandle tegangan reverse hingga maksimumnya 50 volt. Baik, jika kita coba simulasikan dan kita coba cek pada osiloskop ke-7, nah maka terlihat bahwa gelombang tegangan sumber yang berwarna kuning dia memiliki satu unit itu 50 volt. Kemudian yang berwarna biru dengan setiap unitnya 20 volt, ini adalah gelombang yang dihasilkan setelah melewati trafo. Kemudian yang berwarna hijau ini setelah dia disearahkan menggunakan dua buah dioda tadi. Ketika tegangan sumber ini berfasa positif, maka di sini positif, dan pada D4 karena anoda lebih positif daripada katoda, maka D4 panjar maju dan D5 panjar mundur. Sehingga tegangan yang melewati D4 di sini akan membentuk gelombang yang setengah penuh. Dan setelah itu, jika tegangan sumber di sini berfasa positif di bawah, maka D4 akan panjar mundur dan D5 akan panjar maju membentuk gelombang setengah penuh, melengkapi gelombang sebelumnya tadi. Kemudian, jika D4 dan D5 ini kita gabungkan, maka mereka berdua ini akan membentuk gelombang penuh seperti ada di osiloskop ke-7. Jika kita pisah bagaimana rangkaian tersebut ketika melewati dioda yang atas dan tegangan sumber berfasa positif, maka akan membentuk seperti ini, seperti gelombang yang berwarna merah. Di sini setiap unitnya mewakili 20 volt. Sedangkan jika tegangan sumber berfasa positif di bawah, maka gelombang yang terbentuk pada dioda yang bawah itu seperti ini. Kurang lebih ini terlihat sama seperti pada osiloskop ke-8, tetapi kedua gelombang ini saling melengkapi sehingga dia membentuk gelombang penuh seperti pada hasil di osiloskop ke-7 ini. Namun di sini terlihat bahwa pada osiloskop ke-7 grafik di sini tidak terlalu mulus. Untuk membentuk gelombang searah penuh yang lebih bagus, kita dapat menggunakan dioda bridge. Nah, kurang lebih rangkaian seperti ini. Nah, ketika dia berfasa positif di atas, maka dioda di sini akan panjar maju dan di sini putus karena panjar mundur. Kemudian arus akan diteruskan menuju ke load dan ground. Ground berlanjut ke dioda ini karena di sini sebelumnya sudah putus. Kemudian dilanjutkan seterusnya. Dan ketika tegangan sumber ini di bawah berfasa positif, maka arus akan mengalir ke sini, dan karena di sini katoda lebih positif, maka dioda di sini putus atau panjar mundur dan di sini panjar maju. Kemudian diteruskan menuju ke load dan ground, dilanjutkan ke sini bertemu percabangan. Karena di sini tadi sudah putus, maka harus hanya melewati dioda yang ini. Kemudian seterusnya. Nah, masing-masing fase ini akan membentuk gelombang setengah penuh. Kemudian ketika dia digabungkan menjadi dioda bridge seperti ini, dia akan membentuk gelombang penuh yang searah. Kita cek pada osiloskop ke-10. Nah, ini terlihat bahwa yang berwarna biru dia mewakili ketika tegangan sumber tadi berfasa
positif, sehingga akan membentuk gelombang seperti ini, setengah penuh. Kemudian ketika tegangan sumber berfasa positif di bawah, maka gelombang yang berwarna hijau terlihat seperti ini. Nah, ketika rangkaian ini digabungkan akan membentuk gelombang penuh yang searah, seperti gelombang yang berwarna merah ini, dengan satu unitnya itu mewakili 20 volt. Nah, kurang lebih jika rangkaian ini kita pisah menjadi dua bagian, ketika dia berfasa positif di atas dan di bawah, maka rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Kita cek pada osiloskop ke-11. Yang merah ini mewakili gelombang setelah melewati dioda saat tegangan sumber berfasa positif di atas. Dan pada osiloskop ke-12 saat fasenya positif di bawah, maka seperti ini, sama seperti tadi. Nah, jika kita lihat lagi, kita bandingkan dengan rangkaian penyearah ketika kita menggunakan dua buah dioda saja. Nah, ini terlihat sangat tidak mulus jika dibandingkan dengan kita menggunakan dioda bridge. Maka dalam rangkaian penyearah gelombang penuh, gelombang yang dihasilkan lebih mulus ketika kita menggunakan rangkaian bridge. Oke, kurang lebih seperti ini pembuktian rangkaian penyearah gelombang penuh. Terbukti bahwa rangkaian yang kita simulasikan di sumber Proteus ini sesuai dengan teori yang ada. Selanjutnya kita akan bahas mengenai rangkaian tapis atau rangkaian filter pada segmen video berikutnya. Baik, pada segmen video kali ini kita akan coba bahas mengenai rangkaian tapis. Di sini terdapat dua buah rangkaian tapis, yaitu rangkaian tapis jok input atau yang menggunakan induktor dan rangkaian tapis kapasitor input menggunakan kapasitor. Kita mulai dari rangkaian induktor input. Kurang lebih rangkaian seperti ini. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa induktansi kapasitif sebisa mungkin lebih kecil daripada induktansi induktif, sehingga ini akan menyebabkan tegangan AC di sini yang memiliki frekuensi di sini saya tetapkan 60 Hz. Nah, ini ketika kondisi ini terpenuhi, pada load ini akan mendekati frekuensi 0. Dengan kata lain, tegangan yang ada di R load akan mendekati tegangan DC sempurna. Jika kita simulasikan dan kita lihat pada osiloskop ke-14, terlihat bahwa yang berwarna kuning adalah gelombang tegangan dari sumber dan yang berwarna biru adalah gelombang tapisnya. Di sini tiap unit ini mewakili 50 milisecond. Maka jika kita perbesar dengan satu unit ini mewakili 1 milisecond, maka terlihat bahwa ripple dari gelombang yang dihasilkan ini cukup sedikit bila dibandingkan dengan gelombang tegangan dari sumber yang setiap unit ini mewakili 50 volt. Sedangkan pada gelombang hasil tapisnya hanya mewakili 2,5 volt. Maka jika kita buat perbandingan yang sama, maka dia akan terlihat hanya seperti DC voltage. Oke, rangkaian tapis ini juga dapat kita pasangkan menggunakan rectifier. Di sini saya menggunakan rectifier bridge, kemudian saya pasangkan dengan rangkaian choke input. Maka jika kita lihat pada osiloskop ke-13, maka grafik yang terlihat akan seperti ini. Di sini terlihat bahwa terdapat riak gelombang yang masih berupa sinus di sini. Selanjutnya kita beralih ke rangkaian tapis kapasitor input. Perbedaannya daripada rangkaian tapis choke input, di sini induktor kita ganti menggunakan dioda. Kemudian kita lihat pada osiloskop ke-16. Nah, output dari rangkaian ini juga cukup baik karena riak gelombang di sini sangat minim. Dengan yang biru adalah hasilnya, satu unit ini mewakili 38,5 mV. Jika kita perbesar, kurang lebih akan terlihat seperti ini. Ini dengan perbandingan satu unitnya mewakili 2 volt. Jika kita gunakan perbandingan yang sama, satu unit sama-sama mewakili 50 volt, maka terlihat gelombang hasilnya seperti gerigi seperti ini. Jika saya perbesar resistor di sini, katakanlah 12 kilo ohm, dan kita coba cek kembali pada osiloskop ke-16. Nah, dia akan menjadi lebih stabil. Dia sebenarnya memiliki bentuk yang sama seperti tadi, tapi ketika kita naikkan resistor di sini, nah dia akan semakin mendekati tegangan DC. Oke, selanjutnya jika rangkaian kapasitor input ini kita hubungkan dengan rectifier bridge,
maka gelombang akan menjadi seperti ini. Kurang lebih mirip seperti pada rangkaian chalk input. Baik, kurang lebih seperti ini demo simulasi dari rangkaian tapis. Terbukti bahwa rangkaian tapis yang kita simulasikan menggunakan sumber Proteus sesuai dengan teori yang ada. Jadi seperti itu demo simulasi untuk membuktikan keluaran gelombang dari setiap rangkaian yang ada tadi. Terima kasih sudah menonton. Saya Afi Mahamesa, NIM 102 19084. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.